Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dikatakan di sana, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah melayaninya sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tema kita, sukacita dalam melayani Tuhan. Kalau kita mau mencapai sesuatu dalam kehidupan kita, sesuatu yang lebih baik, bahkan sesuatu yang mulia, kita membutuhkan yang namanya suatu perjuangan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau orang mau mendaki Gunung Everest, ya kan, yang begitu tinggi, penuh dengan tantangan, maka bukan hanya sekedar medan tinggi yang harus dia capai, tapi begitu banyak tantangan-tantangan perjuangan yang harus dia alami. Tanjakannya, kemudian keadaan alamnya, ada dingin, ada topan, lain sebagainya. Belum lagi bicara tentang kondisi lingkungan alam, belum lagi bicara tentang ada binatang-binatang buas dan membahayakan yang berbisa. Tetapi yang menarik bahwa kalau saya perhatikan ya, pendaki-pendaki gunung itu kadang-kadang nggak masuk akal. Mereka berani bertaruh nyawa untuk mencapai satu puncak. Bahkan dikatakan banyak mayat-mayat yang masih ditinggalkan di Gunung Everest itu, dan mereka masih membeku. Karena memang ada yang bisa dibawa pulang, ada yang sulit untuk diambil. Tapi yang menariknya, orang tetap ingin ke sana kan, dan merasa bangga kalau bisa mencapai gunung yang tertinggi itu. Tapi yang menarik bahwa bagaimana kalau kita bicara tentang sesuatu yang lebih mulia, bukan hanya sekedar pencapaian dalam hal saya mendaki gunung, mencapai titik terpuncak. Tapi bagaimana kalau kita bicara tentang perjuangan dalam kehidupan kita hari-hari? Misalnya berjuang dalam hal studi sehingga saya bisa mencapai suatu kesempatan yang tinggi, baik itu dari segi nilai, penghargaan, maupun dari segi gelar yang saya peroleh. Bagaimana dengan kalau saya dalam bekerja, saya bukan hanya menjadi karyawan biasa, kemudian saya menjadi manajer misalnya, atau kemudian dalam posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaan saya. Nah, ini menarik bahwa dalam posisi apapun orang mau ke sana, ya orang harus melakukan yang namanya perjuangan. Tidak ada kucuk-kucuk kita tiba-tiba di langit. Tidak ada kucuk-kucuk kita tiba-tiba naik pangkat. Makanya katanya di Cina atau apa sekarang sudah dilarang film yang beredar orang miskin katanya tiba-tiba menikah dengan CEO kan. Ya, itu menarik sih. Tapi ya nggak ada orang ceritanya, mungkin 1001 lah dari cerita itu yang terpilih lah. Dan itu jarang-jarang. Mau itu kembang desa dan sebagainya. Makanya dilarang, karena itu hayalan yang luar biasa ya, yang mau menciptakan pemikiran bahwa saya dari orang biasa sederhana tiba-tiba naik tahta menikah dengan seseorang yang luar biasa. Nah, ini yang kita ingin bicarakan. Dalam sukacita melayani Tuhan, nggak kucuk-kucuk kita langsung ada dalam satu kondisi yang luar biasa, bahkan mungkin terbalik dari apa yang kita pikirkan. Tapi yang menarik bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, dia tetap mengalami sukacita karena memang panggilan itu luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Jadi tidak ada
namanya kesuksesan tanpa suatu perjuangan dalam kehidupan kita. Saya senang dengan cerita ini, bicara tentang misionaris modern, James Elliot dengan teman-temannya. Mereka dikatakan pada 8 Januari 1956, itu 70 tahun yang lalu, dia dengan teman-temannya, mereka melayani Kristus di Ekuador, di daerah suku Waodani, yaitu Amerika Selatan. Mereka punya panggilan yang luar biasa untuk membawa Injil kepada suku-suku yang terisolasi ini. Yang menariknya bahwa mereka membawa kapal terbang, kemudian mereka mendarat di suatu tempat yang mereka anggap baik. Lalu ketika mereka mendarat, tidak lama kemudian, ya mereka mengorbankan diri menjadi martir dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Sepertinya mereka mati sia-sia ya, karena belum ada orang yang percaya. Tetapi kemudian hal yang terjadi pada mereka ini menginspirasi orang-orang yang terpanggil memberitakan Injil. Sehingga banyak orang generasi berikutnya yang terpanggil untuk memberitakan Injil kepada suku itu. Yang sering kita dengar, terutama mungkin kita yang dari Kalimantan, pernah dengar tentang pelayanan misi dengan pesawat MAP atau Mission Aviation Fellowship. Itu salah satunya juga yang dikerjakan oleh besannya Pak Simon. Mereka melayani kepada suku-suku pedalaman. Yang menarik, kenapa mereka terpanggil untuk memberitakan Injil seperti itu? Bukan nggak ada kerjaan, bukan orang yang tidak punya sekolah. Mereka sekolah di sekolah yang sangat bagus. Tapi yang menarik bahwa ada suatu gema dalam hati James Elliot. Dia berkata, kalau ada orang yang pernah mendengar Injil, pernah mendengar Injil 2 kali, kenapa yang 1 kali tidak pernah mendengar sedikit pun? Jadi kalau orang terus-menerus mendengar Injil bahkan 2 kali, ya jangan terus-menerus memberitakan Injil kepada mereka itu, tapi pergilah kepada yang sama sekali tidak pernah mendengar berita Injil. Jadi mengapa ada orang yang perlu mendengar 2 kali, padahal yang lain belum pernah mendengar sekalipun? Jadi kelima orang ini begitu kuat dalam panggilan mereka, sehingga kuat juga dalam perjuangan mereka. Bahkan mereka dengan taat menyerahkan segenap raga ketaatan mereka, keberanian mereka dalam pemberitaan Injil. Dan ini yang juga dilakukan oleh Paulus. Kalau kita bicara tentang sukacita dalam melayani Tuhan, tidak selalu itu bicara tentang bahwa jalan kita selalu mulus, tidak ada liku-liku, tidak ada hambatan, semuanya lancar, tidak ada penderitaan, tidak ada perjuangan. Saya rasa itu tidak ada gambaran dalam pelayanan. Semua orang dalam melayani ya, mau melayani di kota, mau melayani di desa, punya tantangan masing-masing. Semua kita hidup punya tantangan masing-masing. Semua orang pelayanan punya tantangan masing-masing. Hanya tampak dari luar, sepertinya mereka yang ada di kota, mereka lebih baik. Atau tampak dari luar orang yang seperti bos ya, mereka sepertinya tampak lebih baik. Tapi sebetulnya mereka punya pengalaman dan pergumulan masing-masing. Yang menarik dalam hal ini bahwa Paulus berkata, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk siapa? Untuk tubuhnya, yaitu gerejanya. Jadi ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kenapa? Ya karena ada sukacita dalam titik apapun, meski dalam penderitaan. Itu yang mau Paulus katakan, bahwa dalam melayani Tuhan nggak selalu lancar ya. Semua ada tantangan. Kalau kita melihat penderitaan dalam melayani itu dialami oleh semua orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan.
Penderitaan bukanlah suatu kehinaan. Penderitaan itu justru menunjukkan tentang betapa tidak berdayanya manusia dalam melayani Tuhan. Tapi dalam kelemahan kita ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Ya sama seperti misalnya dalam kehidupan kita hari-hari, dalam pekerjaan kadang kita lemah, nggak selalu kita kuat. Tapi mau nggak kita melihat pribadi yang lebih kuat daripada kita, yaitu Tuhan, sehingga kita bukan hanya berusaha dengan kekuatan kita, tapi kita belajar menundukkan diri, memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan. Sama seperti dalam keluarga, enggak semua bisa kita atasi dengan cara pikir kita, bahkan dengan pengalaman kita, dengan semua yang kita tahu. Tapi kita harus ingat, ada Tuhan yang lebih bijaksana, ada kuasanya yang bekerja kuat, dan ada tangan keagungan yang menopang kita, menyertai kita. Nanti kita bisa melihat itu di ayat yang ke-29. Dan Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya nggak mudah ya, orang lebih senang biasanya dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang enak, dihargai, dipuji, ya kan? Mendapatkan suatu kesempatan yang luar biasa, populer. Tapi nggak ada orang yang senang dan rela untuk mengalami kelemahan, mengalami siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Tapi ternyata di dalam Tuhan sebetulnya kita tahu itu bukan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan bukan sesuatu hal yang hina kalau itu terjadi pada kita. Manusia seringkali berusaha untuk memberitakan tentang atau membicarakan tentang kehebatan-kehebatannya, kesuksesan-kesuksesannya. Kita kurang berbicara tentang kelemahan-kelemahan kita, kondisi-kondisi kita di mana kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak. Saya bertemu dengan seorang oma. Dia dengan bangganya setiap waktu ketika ketemu dia katakan, anak saya yang satu dokter, anak yang satu menjadi pendeta, anak yang satu dia pedagang, anak yang satu ini, yang satu ini. Diulang-ulang. Dia tidak pernah bicara tentang hal-hal yang sulit. Dia tidak pernah bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Tapi dia selalu menggambarkan bahwa anaknya ini, dan gambarannya sukses, baik, luar biasa. Tapi Paulus menggambarkan tentang kehidupan dia tidak selalu dalam suatu jalan yang lancar. Dia pernah mengalami yang namanya kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan. Tapi dia rela, dia senang. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan mengizinkannya. Dan itu dia mau persembahkan untuk Kristus. Sebab jika aku lemah, dikatakan aku menjadi kuat. Menariknya, penderitaan, sengsara, perjuangan itu dialami oleh Paulus. Bukan hanya kita saja ya. Jadi Paulus juga mengalami hal tersebut. Tapi yang membedakannya adalah seringkali kita hanya mengalami untuk diri kita, self-centris. Tapi Paulus dikatakan dia dengan jelas, kenapa dia mengalami semuanya itu? Bukan demi dirinya, tapi demi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Nah maka kita bisa melihat di ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Penderitaan Kristus bukan berarti tidak sempurna ya, bukan berarti kurang. Paulus hanya menggambarkan bahwa dia pun ingin dalam pengalaman penderitaan itu, dia ingin menanggung penderitaan itu sama seperti yang ditanggung oleh Kristus. Ya, penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita sangat sempurna. Tapi sebagai anak Tuhan, ya kita wajib memikul penderitaan yang sama. Maka Paulus berkata, kita dipanggil untuk ikut menderita, sama seperti Kristus yang kita layani, yang menderita bagi kita. Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana pengalaman Paulus. Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana pengalaman Paulus dalam 2 Korintus 11
23 sampai 28. Ini TB1. Dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, karena orang-orang yang guru palsu itu menyombongkan diri ya. Jadi Paulus rasanya kalau aku menyombongkan diri itu sama seperti orang yang konyol, orang gila. Tapi yang gak apa-apa. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, kemudian didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita perhatikan bahwa nggak kurang-kurang ya penderitaan yang dialami oleh Paulus. Pernah dilempari dengan batu, mengalami kapal karam. Ada di mana bagian di mana dia pernah dipatok ular, dikatakan di Malta. Tapi yang menarik, semuanya itu dia lakukan untuk siapa? Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bahkan dia mengalami yang namanya suatu tantangan bahaya dari saudara-saudara palsu. Nah, ini banyak hal, baik tantangan dari luar maupun dari dalam, dari orang-orang sekitar. Jadi dalam bagian ini kita harus menyimpulkan dan kita harus berdamai dengan kondisi bahwa kehidupan kita nggak selalu baik-baik saja, termasuk dalam melayani Tuhan. Jadi ada penderitaan, ada suatu kondisi-kondisi penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi Paulus berkata, itu bukan satu masalah kalau dia mengerjakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu untuk jemaat. Dan itu harus menjadi bagian dari pemikiran kita. Paulus menulis surat ini dalam kondisi di mana? Bukan kondisi di mana dia tidur di hotel mewah ya. Dia menulis surat ini ketika dia di penjara, ketika dia terbelenggu, ketika dia mengalami kondisi yang tidak mudah, tapi dia tetap berkobar untuk melayani. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka yang mengalami pergumulan, mereka dilepaskan daripada pergumulan mereka. Mereka yang mengalami keraguan, terutama karena ajaran-ajaran sesat, mereka dimerdekakan, mereka dimantapkan dengan iman kepercayaan mereka. Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus rela menderita, rela mengalami pergumulan, rintangan, kondisi yang tidak mudah. Maka kalau kita melihat, meskipun kadang-kadang orang menderita, tapi kalau orang itu menatap kepada Kristus, maka ada selalu benih sukacita yang muncul, yang bertumbuh dalam hatinya, yang keluar dari hidupnya. Kenapa? Karena dia berkorban untuk Tuhan. Maka kalau kita hanya berpikir bagi kita ya, kadang-kadang kita cepat kandas, kita cepat kecewa, kita cepat marah, bahkan kita cepat menjadi orang yang tidak punya semangat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat kepada Kristus, ya kita belajar bahwa di dalam Kristus ada suatu sukacita yang terus Dia berikan, yang mengalir dalam hati kita. Maka lakukanlah segala sesuatu dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan.
Dan Paulus memang berkata bahwa kalau dia diberikan kehidupan dalam dunia ini, kita ingat di dalam Filipi ya. Filipi dikatakan, dia berkata, kalau saya hidup untuk Kristus, kalau mati itu adalah suatu keuntungan. Tapi dia bingung memilihnya karena semuanya baik. Kalau hidup baik, mati juga baik karena berjumpa dengan Kristus. Tapi dia bilang, kalau boleh memilih, saya ingin hidup di dunia ini, karena berarti saya hidup untuk memberi buah pada banyak orang. Dan itu harusnya menjadi motivasi kita, panggilan kita. Kalaupun kita hidup dengan penuh penderitaan, itu bukan berarti suatu kehinaan. Berarti Tuhan ingin kita menjalaninya, kita dikuatkan, dan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Maka kita tidak boleh terlalu merengek-cengeng dengan kondisi-kondisi kehidupan kita. Semua ada masanya, semua ada prosesnya yang membentuk hati kita, membuat kita ya menatap kepada Tuhan. Dan sama seperti Paulus, pada akhirnya dia tahu bahwa ini menunjukkan tentang kelemahan-kelemahan dia, ketidakmungkinan dia untuk mengatasi semuanya, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang dia. Kenapa ada sukacita dalam melayani Tuhan? Karena pelayanan Injil adalah tugas daripada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat 25-27. Dikatakan, aku telah melayaninya sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Paulus menyadari bahwa pemberitaan Injil adalah tugas daripada Tuhan. Saya pikir bahwa kita harus meletakkan semuanya ini dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah dari Tuhan. Kita harus yakin itu. Baik itu dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan, maupun dalam keluarga. Bahwa saya ada dalam titik ini adalah kepercayaan daripada Tuhan. Nah, kalau kita tidak sadar, bahkan kita tidak tahu tentang hal itu, maka kita akan mencari-cari dengan cara kita, berpikir-pikir apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Dan Paulus tahu bahwa pelayanan ini sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi tugas ini dia harus kerjakan dengan baik. Pemberitaan Injil harus dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, meskipun dia ada dalam penjara. Saya ingin tanya kepada kita ya, kalau misalnya Presiden memberi tugas kepada kita, apakah kita mengerjakan dengan baik atau dengan sembarangan? Berusaha dengan baik ya, sedetail mungkin, sebaik mungkin. Kalau bisa nggak ada satupun celah di mana itu menjadi salah atau teledor sehingga menjadi rusak. Kalau bos kita mempercayakan sesuatu kepada kita, tugas, apakah kita mengerjakan itu dengan baik? Oh, pasti ya, pasti itu. Kita berusaha dengan baik, mengerjakan sebaik mungkin. Ya, saya dulu juga pernah bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, bergerak di bagian sepatu dan pengiriman ke luar negeri. Bosnya sangat ketat, dia punya kriteria yang luar biasa. Ya, semua orang harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Jadi saya tidak boleh masuk dengan sembarangan, saya tidak boleh bekerja dengan sembarangan. Termasuk bagian-bagian yang harus saya lakukan, saya harus mengerjakan dengan baik. Sama seperti tugas ya, tugas ketika kita mengerjakan tugas dari dosen kita, kadang-kadang kita hurufnya pun harus mengikuti ketentuan dari dosen kan, ukurannya, bentuknya, bahkan spasinya, termasuk juga kiri kanannya, penentuannya sudah diatur dengan sedemikian rupa. Dan kita berusaha ingin menyenangkan dosen kita melalui apa yang kita kerjakan. Tapi bayangkan, untuk presiden kita, untuk bos kita, untuk dosen kita, kita ingin yang terbaik. Kita nggak mau melakukan kesalahan, karena itu akan bicara tentang nilai.
bicara tentang image saya di mata dia. Tapi bayangkan, ini tugas dari Tuhan yang lebih daripada semuanya itu. Bagaimana kita mengerjakannya? Nah, ini yang membuat Paulus terus bersuka cita. Jadi kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Ada orang yang begitu serius, ada orang yang begitu setia, sama seperti James Elliot dengan teman-temannya, di mana mereka memberitakan Injil sampai mati. Ini kan nggak masuk akal ya. Tapi mereka tahu Tuhan adalah atasan di atas segala atasan. Tuhan adalah bos di atas segala bos. Tuhan adalah dosen di atas segala dosen. Nah, sehingga kenapa ada orang yang datang ke Indonesia memberitakan Injil dengan setia? Karena mereka tahu itu adalah perintah daripada Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan dilihat bukan hanya berapa lamanya dia melayani Tuhan, dilihat bukan berapa banyaknya jemaat yang dia layani, dilihat bukan berapa banyak uang yang ada di kantongnya atau di rekeningnya, tapi seorang hamba Tuhan dilihat bagaimana keseriusan dia dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Dan itu panggilan daripada seorang hamba Tuhan. Paulus berkata bahwa Injil itu dahulu tersembunyi, tapi sekarang dinyatakan. Kita bisa lihat ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi nggak sembarangan. Mengapa Injil itu tersembunyi? Karena memang ini rahasia sorgawi, rahasia kekal. Tidak mungkin manusia bisa menjangkau rahasia kekal ini dengan caranya. Dan kemampuan manusia itu terbatas, sehingga kan orang bisa salah memahami Allah, sehingga mereka bertemu dengan Allah yang lain. Tapi Allah menyatakan dirinya bermurah hati, sehingga manusia bisa mengerti. Yang dulunya tidak begitu dipahami semua orang, sekarang rahasia Allah disingkapkan ketika Allah membuka mata rohani seseorang. Ya, waktu dulu kita nggak begitu mengerti tentang Tuhan, tapi makin lama kita makin mengerti. Kenapa? Ya karena Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti tentang Dia. Dan itu yang Paulus katakan. Rahasia itu memang tersembunyi. Orang zaman dahulu nggak mungkin bisa mengerti secara penuh. Tapi kemudian diwujudkan Allah, dinyatakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi rahasia ini menyangkut rahasia penyelamatan yang tidak diketahui secara penuh di masa lalu, tapi sekarang sudah diungkapkan. Jadi Injil ini bicara tentang Yesus Kristus ya, yang datang ke dalam dunia, yang menyelamatkan manusia. Dan kita bicara di Natal, Dialah Immanuel, Allah yang hadir bersama dengan kita. Maka Paulus berkata, dia sangat yakin dengan Injil itu, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, kemudian Injil itu ada di tengah-tengah orang percaya. Meskipun sekarang orang percaya bukan hanya bicara tentang mereka yang ada di Roma, atau mereka orang yang disebut Israel, Yahudi, atau Yunani, tapi dikatakan Injil itu menyebar kepada bangsa-bangsa lain, termasuk pada orang-orang yang ada di Kolose. Sehingga kita bisa lihat di ayat yang ke-27 ini ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Paulus bicara tentang dulu Injil itu tersembunyi, tapi sekarang Injil itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan saya heran kenapa bisa Injil masuk ke dalam hutan Kalimantan. Dan mungkin banyak orang heran kenapa Injil itu sudah didengar oleh banyak orang. Karena Allah memakai orang-orang yang dikasihinya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Tapi bukan hanya memberitakan kebenaran firman-Nya, Tuhan mau menyatakan diri kepada mereka, sehingga Kristus yang seolah-olah tersembunyi
dalam suatu kekekalan, sekarang dalam rancangan Allah yang kekal, dia dapat dimengerti karena dia tinggal di antara orang-orang percaya, bahkan hidup dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata, dia bukan hanya perlu diberitakan, dia bukan hanya hadir, tetapi dialah pengharapan kehidupan kita. Pengharapan akan kemuliaan, itu bicara tentang hidup yang kekal. Dialah pengharapan kehidupan kekal kita. Kristus hadir memberikan pengharapan kekal kepada orang percaya. Ya, kalau orang hanya mendengar Injil, tidak punya pengharapan di dalam dia, berarti kemungkinan Injil yang dia dengar adalah Injil yang kosong. Maka dalam hal ini kita tidak bicara tentang Injil kemakmuran, ya. Kalau kemakmuran, ya semua orang kalau sama mendengar Injil, orang bisa mencapai dengan ilmu-ilmu bagaimana orang mencapai kesuksesan. Banyak buku-buku tentang dimana kita bisa mendapat kesuksesan dalam kehidupan kita. Tapi bicara tentang keselamatan, keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan, hanya Injil yang memberitakan itu. Sehingga berhamburan dalam Alkitab, kita bisa melihat Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah, sehingga mereka yang percaya kepadanya diselamatkan, dikatakan tidak binasa. Jadi Paulus bukan hanya berjumpa Kristus, bukan hanya memberitakan Injil, tapi Paulus menunjukkan betapa kayanya, mulianya, rahasia Allah di dalam Injil itu. Sehingga kepada mereka Allah mau memberitahukan. Jadi kepada orang yang Allah mau memberitahukan, mereka akan mengerti, mereka akan mengenal. Tapi bukan hanya itu, dikatakan betapa kaya mulianya rahasia itu, yaitu Injil, ya, di antara bangsa-bangsa. Ini bukan suatu hal yang remeh-temeh. Banyak orang yang luar biasa mengeluarkan uang untuk promosi barang dagangannya atau jualannya. Saya dengar dari seorang teman, ada orang yang mempromosi melalui influencer, gitu kan. Dia harus menyewa video, menyewa artis, belum lagi mengiklankan dengan biaya yang mahal, hanya untuk produk sabun. Nah, sekarang orang bicara tentang rahasia yang kekal, rahasia mulia. Ini biaya yang begitu mahal, di mana kita harus memberitakan, bukan hanya dengan uang, tapi dengan tenaga pemikiran dan doa kita. Karena ini bicara tentang kehidupan yang mulia, orang-orang yang harusnya binasa, tapi karena mendapat berita Injil ini, mereka mempunyai kepastian dan keselamatan di dalam Tuhan. Kalau orang nggak mengerti berita seperti ini, ya mereka anggap, saya percaya Yesus, ya yang penting saya masuk surga. Dia nggak mengerti tentang betapa besarnya nilai rahasia Allah di dalam Injil itu. Kita tanpa Injil, kita pasti binasa. Tanpa Kristus, kita pasti binasa. Maka ini suatu kunci penting dan sukacita seorang dalam melayani Tuhan. Kita harus melihat ada suatu pengharapan kehidupan yang kekal di dalam orang yang menerima Injil. Maka pemberitaan Injil itu memimpin tiap-tiap orang, bukan hanya sekedar bertumbuh dalam Tuhan. Tapi menarik dalam bacaan kita, poin yang ketiga itu bicara tentang kenapa kita sukacita dalam melayani Tuhan. Karena dalam pemberitaan Injil, Injil itu memimpin orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 28, dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kalau orang hanya mau datang, kemudian dengar khotbah 1 menit, 2 menit, bahkan saya dulu jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak, langsung majelisnya bilang, Pak, khotbahnya 15 menit ya. Saya langsung lemas. Yang pertama saya jauh dari sini ke sana, kok khotbahnya 15 menit. Saya waktu itu dari Jonggol ke sini aja, saya nggak rela cuma 15 menit, 30 menit. Karena jarak tempuh lumayan, langsung kemudian saya harus balik lagi. Dan ini juga bicara tentang
Saya sudah persiapan, saya sudah sungguh-sungguh. Saya sudah, ya maaf kata, saya yang membayar tiket saya ke sana, pulang dan pergi. Tiba-tiba minta 15 menit, saya pikir nggak masuk akal. Ya sama seperti di kantor misalnya. Tapi saya senang dengan salah satu sekolah. Ketika saya khotbah, dia berkata, Pak, 40 menit ya. Ya masih oke, saya masih bisa. Yang kadang-kadang nggak sampai 40, tapi lebih lega, ada space waktu. Apa yang mau kita beritakan kalau hanya sekedar 15 menit, 20 menit? Ya memang ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa memang sengaja membuat hal seperti itu dalam persekutuan atau acara-acara khusus seperti ulang tahun dan sebagainya. Tapi kalau ada ibadah khusus, mengundang orang khusus, saya kira nggak masuk akal. Tapi yang pasti bahwa pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia ketika itu diberitakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerajinan, dengan keseriusan daripada seorang hamba Tuhan. Maka Paulus berkata, dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati. Waktu dia menasihati, maka Injillah yang keluar. Waktu dia mengajari orang, maka Injillah yang keluar. Karena ini bicara tentang hikmat daripada Tuhan. Waktu dia memimpin orang, maka Injillah yang keluar. Maka Injil yang diberitakan ini memimpin orang dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi bukan hanya sekedar didengar, tapi memimpin orang supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, berpikir sesuai dengan cara Kristus, mempunyai hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia kalau orang memberitakan dengan sungguh-sungguh. Ya memang Alkitab berkata ada yang tumbuh di tanah yang berbatu, ada yang tumbuh memang di semak duri. Tapi yakinlah kalau memang tanah itu adalah tanah yang subur, itu akan bertumbuh dengan baik dan menciptakan apa? Pertumbuhan kedewasaan secara rohani yang menyangkut semua hal. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menjalankan segala sesuatu dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Maka Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dan bukan hanya takut saja, yang penting saya takut Tuhan, tapi juga baca firman Tuhan supaya ada hikmat Tuhan yang memperlengkapi kita. Maka penting bagi kita untuk terus-menerus memberitakan Injil, mau mendengar Injil. Karena Injil itu membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, menolong kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita mau serupa dengan bos kita akan baca buku bos kita, atau kita akan membaca tingkah laku dia. Tapi kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus membaca pola pikir dia dalam firman-Nya. Kalau misalnya saya ingin sukses sama seperti mentor saya harus sering-sering mendengar dia berkata-kata, dekat dengan dia, bahkan membaca buku-buku dia. Dan saya seringkali punya ambisi ya, sama seperti orang lain. Oh, saya lihat ini pendeta hebat, saya baca-baca buku dia. Untuk pengalaman saya, ada orang-orang ini yang saya anggap bahwa bagus pemikiran dia, saya baca buku dia. Karena saya ingin semakin diperlengkapi. Saya ingin sama seperti Kristus, ya nggak ada cara lain. Ya kita harus mengikuti firman Tuhan. Maka di dalam Roma 1:17 dikatakan selain daripada Injil adalah kekuatan Allah. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, karena ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini menarik sekali. Injil itu menolong kita untuk melihat nyata kebenaran Allah, yang menolong kita untuk bertolak dari iman, memimpin kita dalam iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini menunjukkan bagaimana orang akan hidup dalam pola Kristus, bertumbuh dalam Dia. Kita kan seringkali berkata ingin menjadi serupa seperti Kristus kan. Tapi bukan hanya kata-kata itu, harusnya ada tindak tanduk di mana kita ingin mencapai hal seperti itu. Maka kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, semakin dewasa, ya kita harus belajar Injil.
Ini bagian daripada Injil. Semua firman Allah bagian daripada Injil. Jadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, ketika orang membaca firman yang diilhamkan Allah, karena ini bermanfaat untuk mengoreksi, mengajar, dan sebagainya, dengan demikian dikatakan tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Bukan hanya perbuatan yang baik menurut standar dunia ya, tapi ini perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita memuliakan Dia serupa dengan Kristus. Bagian yang terakhir, melayani Tuhan dengan sukacita itu bicara tentang maka kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus berkata, meskipun dia tahu ini suatu pekerjaan Tuhan, dia berjuang. Lalu menarik juga dikatakan, waktu dia berjuang dengan perjuangan di mana dia berusaha, di mana dia bergumul, bukan hanya sembarangan, tetapi dengan segenap tenaga dikatakan. Tapi dia tahu bahwa ada kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Kita kalau berpikir tentang, oh Tuhan menjaga saya, Tuhan menyertai saya, ada kuasa Tuhan yang menyertai saya, apa yang kita pikirkan? Oh maka saya nggak perlulah berusaha, nggak perlulah bergumul gitu kan. Harusnya terbalik, sama seperti Paulus. Harusnya kita semakin berusaha, semakin bergumul. Karena dalam setiap pelayanan-pelayanan atau hal-hal yang kita lakukan, kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Nah, kalau ada kuasa Tuhan yang menaungi kita, mengapa kita hanya biasa-biasa saja? Harusnya kita mengusahakan, harusnya kita menggumuli, harusnya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, menjalankan itu dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan Tuhan menyertai nggak? Tuhan menyertai. Tapi kita juga harus berusaha. Tuhan memberkati nggak? Tuhan memberkati. Ya kita harus berusaha. Kita harus mempergumulkan dengan sekuat tenaga. Jadi kita tidak bisa pasif. Ya kita harus aktif melakukan tugas kita. Ya selebihnya kita memang menyerahkan pada tangan Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu. Tapi sebagai diri saya, ya saya harus bekerja. Maka Paulus katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Itu bukan bicara tentang kita harus mengejar keselamatan ya, tapi itu bicara tentang kita sudah selamat, ya kita harus hidup dalam keselamatan itu, mengerjakan hal-hal yang baik dalam keselamatan itu. Jadi bukan berdiam diri, bukan berpasrah diri. Hal inilah yang harus mendorong kita untuk terus maju dan semangat dalam melayani, karena ada kuasa Tuhan yang menopang kita di balik kelemahan-kelemahan kita. Yang menarik, memang melayani Tuhan bukan suatu perkara yang mudah. Ya, bukan suatu perkara yang lancar, yang begitu mudah untuk kita kerjakan. Tapi sesulit-sulitnya apapun pelayanan itu, kita selalu ingat Tuhan menyertai kita dan memampukan kita. Sama seperti pekerjaan. Pekerjaan nggak selalu mudah. Tapi sesulit-sulitnya suatu pekerjaan, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita, memampukan kita. Dalam keluarga juga seperti itu. Keluarga nggak selalu mudah. Perkara kecil bisa menjadi besar, ya kan? Saya sering katakan, perkara odol aja mencet dari mana itu menjadi perkara. Perkara handuk harus ditaruh di mana itu menjadi perkara. Nah sekarang tinggal samakan persepsi itu. Nah baru nggak menjadi perkara. Tapi kan itu berproses terus menerus. Kita menikah nggak langsung lulus, nggak langsung mengerti satu sama lain. Ada suatu proses, nggak selalu mudah. Tapi sesulit apapun menjalani kehidupan keluarga, ya ada tangan Tuhan yang menyertai, yang memampukan kita.
Dan menarik, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kita jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terbaik. Kita harus terus melakukan hal-hal dengan sungguh-sungguh. Mungkin manusia tidak melihat kita, mungkin manusia tidak menganggap itu bukan suatu pujian dari mereka. Tapi yakinlah, ya kalau kita melakukannya dengan benar dan dengan motivasi yang benar, Tuhan akan melihat kita, dan Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa.